Selamat pagi sahabat Trending Plan. Selamat pagi alam semesta. Selamat pagi Queen Soul sayang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, dan juga kebahagiaan. Seperti biasa, setiap pagi saya menyapa seluruh tanaman koleksi yang ada di Trending Plan. Begitu juga dengan Queen Soul. Rasanya tuh seger banget, membawa aura yang bahagia dari kita pagi sampai dengan kita mau tidur nanti. Nah, aduh Queen Soul, hati-hati sayang. Di Trending Plan kali ini kita punya berbagai macam koleksi. Salah satunya adalah Monstera Carstenianum. Nah, ini dia Monstera Carstenianum. Cantik kan? Plant lovers, Monstera Carstenianum ini asalnya dari hutan tropis. Nah, dia itu hidup dan bernaung di bawah pohon-pohon rindang dan tinggi. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau dan juga tekstur serta desain yang muncul atau timbul dari permukaan daunnya. Nah, karakter batangnya pun dia panjang dan dapat melilit-lilit. Tanaman ini tergolong jenis tanaman yang merambat. Nah, selain cantik, Monstera Carstenianum ini adalah tergolong jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cepat. Cantik kan? Dan lihat deh, pasti semuanya tertarik buat pelihara. Nah, di episode kali ini, Trending Plan akan berbagi pengalaman serta pengetahuan yang kami tahu tentang cara merawat dan memelihara Monstera Carstenianum. Nah, merawat Monstera Carstenianum pasti penasaran. Oke, simak ya. Tanaman Monstera Carstenianum dapat tumbuh subur di tanah organik dan yang memiliki drainase dengan baik. Nah, karena asalnya dia ini kan hidup di hutan ya, hutan-hutan tropis. Oleh karena itu, mereka itu cenderung menyukai media tanam yang lembab namun tidak becek. Nah, kalau dia becek, pasti itu akan menyebabkan pembusukan pada akar. Nih yang penting ya, media tanamnya itu harus poros dan tidak mengikat air, namun tetap melembabkan. Biasanya, media tanam yang paling baik itu adalah campuran tanah organik, sekam bakar, andam, dan juga kokopit ataupun bisa tambahan perlite. Nah, di sini kami di Trending Plan menggunakan sekam bakar, cacahan dari pakis, terus udah gitu ada sedikit kokopit dan juga andam dan juga perlite. Nah, yang penting ya, medianya itu cukup gembur sehingga ketika kita menyiram dan kita kelebihan air itu bisa langsung turun ke lubang drainase yang ada di pot ini. Nah, hal ini sangat baik. Kenapa? Karena menghindari akar tanaman kita basah kuyup atau enggak kerendam karena becek, karena media tanamnya becek dalam waktu yang kurun cukup lama. Nah, media tanam yang terlalu becek bisa menghentikan si oksigen mencapai ke akar. Nah, kalau oksigen itu terhenti untuk sampai ke akar, ini bisa menyebabkan si akar tanamannya itu membusuk. Dan fatalnya lagi bisa menyebabkan pembusukan pada tanaman. Itu tentu saja dapat menyebabkan kematian di Monstera Carstenianum kita. Nah, media tanam yang baik pun juga harus bisa menampung air sekaligus menguras air secara berlebihan. Kalau enggak, tanaman Anda nggak akan bisa menerima hidrasi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah untuk pencahayaan. Monstera Carstenianum, saya batuk dulu sebentar ya, agak gatel. Monstera Carstenianum itu adalah tanaman yang kurang suka sama sinar matahari langsung pada siang hari bolong. Kenapa? Karena kan tadi saya sempat bahas di atas ya, kalau mereka ini adalah tanaman hutan tropis dan dia biasanya hidup di bernaung di pohon-pohon induk atau pohon-pohon yang tinggi. Jadi kebanyakan pasti mereka itu tidak menerima sinar matahari langsung, tapi itu justru malah lebih bagus gitu. Karena kalau dia mendapatkan sinar matahari langsung yang secara berlebihan, apalagi sangat terik, itu bisa membakar daun-daun juga batangnya. Nanti pastinya akan jadi hitam, hangus, gosong gitu kan. Ya, itu jelas indikasi bahwa tanamannya itu terbakar
Jadinya kurang indah, kurang cantik, dan tidak sehat. Nah, tapi perlu diperhatikan juga mereka nggak bisa hidup di tempat yang terlalu gelap. Kenapa? Karena mereka itu tetap membutuhkan sinar matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi kalau nggak ada sinar matahari yang cukup, mereka juga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Tidak akan menghasilkan daun-daun yang hijau, daun-daun yang lebar-lebar dan juga mengkilat, ya, daun-daun yang sehat lah ya. Nah, makanya tempatkan di tempat area yang teduh namun cukup mendapatkan sinar matahari langsung. Bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, kalau di dalam ruangan biasanya saya merotasi nih, saya rotasi 3 hari sekali atau seminggu sekali. Untuk apa? Untuk diangin-anginkan dan berjaga-jaga kalau memang posisi di dalam ruangan itu minim sekali sinar mataharinya. Paham kan? Selanjutnya adalah untuk pengairan atau penyiraman. Monstera ini, Monstera carsenianum ya, dia prinsipnya suka sama tanah yang lembab. Nah, ini berarti kita nggak boleh membiarkan si media tanamnya ini mengering sepenuhnya. Dalam artian kering ya, semua media tanamnya ini kering. Nah, biasanya saya melakukan penyiraman itu 2 kali seminggu atau ketika memang permukaan media tanamnya itu sudah kering. Biasanya indikasinya itu kalau media tanam terlalu kering itu si daun-daunnya nih ujung-ujungnya mulai warna kecoklatan. Nah, jangan sampai kita mengalami ujung-ujung daun ini, tepiannya ini warna-warna kecoklatan, karena kan jadi nggak bagus dan juga itu indikasi bahwa tanaman kita kurang sehat. Nah, jikalau kita nggak yakin ya kapan harus menyiram si carsenianum ini, biasanya saya tuh masukin, tempelin jari saya ke dalam media tanamnya. Biasanya saya masukin kira-kira selebih, kalau misalkan masih satu buku ini ternyata media tanamnya itu masih kering, masih basah, berarti masih aman. Tapi kalau sudah lewat dari satu buku ini dia kering, berarti tandanya kita harus siap-siap untuk menyiram tanaman. Nah, pokoknya fleksibel aja deh, kita punya rasa kan ya. Tapi biasanya sih indikatornya itu, jika misalkan tanahnya masih lembab, periksa kembali beberapa hari. Terus kalau setelah itu media tanam basah atau kering, kita bisa mempercepat untuk pembusukan akar dan mengundang si jamur-jamur. Bahaya kan? Nah, makanya itu tetap harus dijaga. Jangan sampai terlalu becek dan juga jangan sampai kekeringan. Selanjutnya adalah suhu. Suhu terbaik untuk Monstera carsenianum ini kisaran antara 18 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Dia nggak bisa terlalu dingin dan kurang baik juga kalau terlalu panas. Jadi cukup di antara range antara 18 sampai 27 derajat Celcius, suhu normal lah ya. Nah, terus untuk kelembapan, karena dia ini tumbuhan hutan tropis, kelembapan juga merupakan faktor yang sangat penting. Nah, biasanya Indonesia sebenarnya negara yang cukup aman ya, karena kan dia negara kita itu kan untuk suhunya itu sangat stabil. Nah, tapi kadang-kadang kita kan nemuin situasi kondisi memang kelembapan di dalam rumah itu kurang karena AC yang dingin yang berlebihan gitu kan. Kadang kita kan tumbuhan juga nggak bisa nih kalau terlalu dingin karena menyebabkan kekeringan gitu kan. Pokoknya yang harus kita jaga itu adalah kelembapan udara, karena agak beda nih kering dengan kelembapan udara. Nah, metode yang paling mudah menjaga kelembapan udara sehingga mempengaruhi media tanam itu adalah dengan nampan yang diisi kerikil. Itu biasanya saya lakukan. Jadi saya taruh nampannya ini saya isi dengan kerikil, lalu saya isi air. Nah, dengan suhu udara yang panas biasanya nanti si air ini akan menguapkan sehingga kelembapannya si Monstera carsenianum kita akan tetap terjaga. Nah, supaya bisa memiliki Monstera carsenianum dengan berdaun cantik seperti yang dimiliki trending plant, saya selalu memupuk mereka. Nah, biasanya saya memberikan mereka itu pupuk itu bisa sebulan 1-2 bulan sekali lah. Biasanya saya kasih pupuk organik, saya semprotkan di daun dan batang ataupun juga disiram.
disiram di media tanam. Nah, ini sangat penting sekali buat mereka karena mereka tetap membutuhkan vitamin untuk menjaga keindahan dan kecantikannya. Karena keindahan dan kecantikan Monstera carstenianum ini terletak pada daunnya. Jadi, jangan lupa juga untuk membersihkan secara rutin supaya daunnya ini terlihat hijau, cantik dan mengkilat. Terus, selanjutnya untuk memperbanyak atau propagasi. Nah, ini dia saya punya contoh yang belum lama saya stek. Jadi selain mereka ini adalah tanaman yang sangat cantik, dia juga mudah banget dirawat dan juga mudah untuk diperbanyak. Metode yang paling umum untuk menyebarkan, memperbanyak Monstera carstenianum ini adalah melalui stek batang. Dan biasanya selanjutnya medianya bisa menggunakan air, Queen soil hati-hati atau campuran tanah organik maupun bisa dengan lumut ataupun ya itu tadi dengan air. Ketika habis di stek dipotong lalu dimasukkan ke dalam botol atau media yang diisi dengan air. Nah, ini adalah contoh salah satu yang hasil stek yang sudah saya tempatkan di media tanam. Biasanya saya ini menggunakan sekam bakar, terus udah gitu cacahan cacahan pakis, andam. Ini saya campur jadi satu. Monstera carstenianum ini selain mudah buat dirawat, dia juga sangat mudah untuk diperbanyak. Nah, biasanya nih ya, ini saya punya contoh satu hasil perbanyakan dan metode yang paling umum untuk memperbanyak carstenianum ini adalah melalui stek batang. Dan medianya pun bisa menggunakan air, campuran tanah organik maupun lumut atau media apapun yang memang kita nyaman untuk menggunakannya. Sejauh memang itu cocok dan pas untuk Monstera carstenianum. Contohnya ini adalah hasil stek saya. Saya menggunakan sekam bakar, cacahan pakis dicampur juga dengan tanah organik dan juga sedikit daun-daun bambu yang sudah mengering diaduk jadi satu dan dimasukkan ke dalam pot, lalu saya masukkan hasil steknya. Dan ini kira-kira ini sudah kurang lebih sudah 2 mingguan. Saya potong dari kurang lebih 10 cm dari induknya dan ini hasilnya 2 minggu ya dia udah stabil, akar-akarnya juga sudah tumbuh dan sudah kuat. Nah, terus kalau kita mau menggunakan media air pun itu jauh lebih mudah. Karena apa? Karena kita bisa melihat pertumbuhan akarnya. Tapi balik lagi kepada kita sendiri, media apa yang paling kita sukai dan paling kita nyaman dan menyenangkan untuk kita kerjakan, ya. Nah, untuk pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan carstenianum ini bisa tumbuh lebih dari 40 cm. Ini sudah 40 cm, itu juga 40 cm. Karena ini saya tempatkan di dalam pot dan di dalam ruangan. Tapi kalau kita mau tempatkan di luar, di halaman, di tanah, ini bisa loh sampai dengan sekitar 6 meter, 7 meter, atau 8 meter. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang dia pertumbuhannya lumayan sangat cepat. Nah, daun-daun ini juga maksimal itu tumbuh sebesar telapak tangan. Telapak tangan saya ini termasuk telapak tangan yang besar ya. Lumayan cukup besar lah, sebesar telapak tangan. Ya, sebesar handphone sekitar 5 atau 6 inci lah. Handphone yang ukuran 5-6 inci. Nah, cantik kan? Pasti tertarik. Apalagi ngelihat daun-daunnya yang hijau, terus dia bertekstur ya. Terus kalau diraba itu timbul-timbul. Seneng banget ya, apalagi dia mengkilat. Pasti gemes kan? Ya kan? Nah, saya juga sangat gemes dan saya sangat jatuh cinta sama carstenianum. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari semuanya ya. Nah, untuk menjaga tanaman kita ini tetap subur, si carstenianum ini tetap indah, nggak sulit kan dari apa yang saya ceritakan di atas. Karena sesungguhnya, mohon maaf, sesungguhnya nih ya carstenianum ini tuh gampang banget dirawat. Mungkin sesekali kita bisa menemukan bukan masalah sih ya,
kendala, tapi wajar ya kita menemukan kendala. Misalkan tiba-tiba daunnya rontok gitu kan. Nah, daun rontok itu bisa jadi karena memang dia kurang pencahayaan, kurang sinar matahari gitu. Karena apa? Karena kan sinar matahari tetap dibutuhkan untuk dia. Karena untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Fotosintesis untuk melahirkan dan menghasilkan daun-daun yang cantik dan besar-besar dan juga sehat. Nah, selanjutnya dia juga biasanya itu kendala yang timbul itu daun yang menguning atau kering gitu kan. Nah, itu tandanya itu kelembapannya kurang atau dia kekeringan lah ya gitu kan ya. Nah, biasanya itu karena kita kurang siram, media tanamnya terlalu kering. Kalau udah emang yakin, kita sentuh aja nih media tanamnya nih kering apa enggak. Kalau kering yang buru-buru deh disiram deh. Nah, itu jadi sebelum daun-daun itu kekuningan dan kecoklatan, kita bisa pantau kok dari media tanamnya. Oh, kita lihat media tanamnya atasnya permukaannya sudah mulai mengering. Nah, itu kita udah mulai harus siap-siap untuk menyiram tanaman supaya kelembapannya dia tetap terjaga. Nah, kalau kita menyimpan Carsenianum ini di dalam ruangan, biasanya kita juga nemuin ujung-ujung daun coklat. Itu juga tanda-tanda si Carsenianum ini kurang lembab. Nah, bisa jadi udaranya itu di dalam ruangan itu terlalu kering. Nah, itu juga bisa loh terjadi. Bukan hanya di luar aja ya menyebabkan kekeringan, tapi di dalam ruangan pun itu bisa menyebabkan kekeringan. Kita tetap jaga kelembapannya dengan apa? Satu yang tadi saya ceritakan, dengan mencoba untuk menyimpan beberapa kerikil di atas tray lalu diisi air. Nah, itu juga cukup untuk menjaga kelembapan si Carsenianum kita, atau dengan memeriksa media tanam sesering mungkin supaya kita bisa tahu kapan kita harus mengairinya. Nah, sahabat Trending Plant, gampang ya, gampang banget loh pelihara Carsenianum ini. Dan Carsenianum ini sangat layak loh untuk dijadiin koleksi tanaman kita. Selain gemes, cantik, indah, terus mohon maaf ya sahabat, ini Queen Sol nih, keliling-keliling aja. Lagi patroli dia. Seperti biasa. Nah, sahabat, kita lanjut lagi. Pasti senang-senang kan ngelihat Carsenianum aku tumbuh-tumbuh dengan subur. Karena itu ini layak banget jadi salah satu koleksi tanaman hias kita. Karena selain cantik, perawatannya mudah, pertumbuhannya cepat. Jadi kita bisa perbanyak. Dan tentunya pasti menambah estetika hunian kita. Jadi kita bisa mendapatkan suasana tropis di dalam rumah, ya kan? Oke, sahabat Trending Plant, sekian episode kali ini. Terima kasih udah nonton episode yang ini. Jangan segan buat komen ya, penting banget itu komen. Komen tambahkan tips and trick yang teman-teman punya. Selanjutnya, kalau suka boleh share and like. Terus jangan lupa follow akun ini. Untuk apa? Untuk tetap dapat menyaksikan informasi-informasi berikutnya dari Trending Plant. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.